Bismillahirrahmanirrahim. Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ibu perkenalan terlebih dahulu. Kita kenal maka tak? Saya perkenalkan, nama Ibu Kurnia Dila. Bisa dipanggil Ibu Kurnia maupun Ibu Dila. Nah, Ibu juga kan belum saling mengenal kalian. Jadi Ibu minta kalian perkenalan juga. Silahkan sebutkan nama panjang, nama panggilan, dan kata-kata motivasi hari ini. Siap? Siap ya? Mau sebelah kanan atau kiri dulu? Kiri. Oke, boleh. Sweet. Antara kanan kiri. Silakan. Ciken. Siapa yang menang? Kanan atau kiri? Kanan yang menang. Berarti sebelah kiri dulu. Siap dari sebelah kiri. Silakan. Kalau saya Ya. Kata-kata motivasi hari ini apa nih? Apa? Kata penyemangat boleh, bebas. Satu kata, satu kalimat boleh, panjang boleh. Apa nih? Tetap semangat dan terus berjuang. Oke, sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sayuti. Biasa dipanggil apa? Ya. Kata-kata motivasi hari ini? Kata-kata hari ini tidak perlu kata-kata yang bukti nyata. Oke, harus ada bukti. Sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Alina Zufati, biasa dipanggil Dino. Ya. Kata-kata hari ini, kesuksesan tidak tercipta dari langkah yang kecil. Wah, mantap, bagus. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Bancoto, biasa dipanggil Coto. Kata-kata hari ini pantang menyerah. Pantang menyerah. Siap. Depannya. Perkenalkan, nama saya Oreski Ramadhani, bisa dipanggil Aura. Kata-kata hari ini kita belajar walaupun ngantuk. Bener-bener ini ya, bener-bener kata-kata hari ini tetap belajar walaupun ngantuk. Oke, sebelahnya. Nama saya Ardi Ramadhani, bisa dipanggil Ardi. Ya. Kata-kata hari ini tetap belajar belajar. Tetap belajar belajar. Siap. Perkenalkan, saya Cika Putri, bisa dipanggil Cika. Terus kata-kata hari ini motivasi dan reaksi adalah halusinasi. Betul. Oke, betul sekali. Harus ada aksi, jangan cuma diungkapkan saja. Nama saya Delia Nasparin, bisa dipanggil Delia. Kata-kata hari ini jangan menyerah walaupun rasanya ingin menyerah. Agak ngeri ya, jangan menyerah walaupun rasanya udah ingin menyerah. Tapi menyerah nggak tuh akhirnya? Enggak ya? Oke, terima kasih atas perkenalannya. Sebelum itu, sebelum kita melakukan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ada yang udah tahu belum kita mau ngelakuin kegiatan apa hari ini? Bimbingan kelompok. Oke, benar, kita mau ngelakuin bimbingan kelompok. Ada yang sudah pernah ikut bimbingan kelompok? Ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Kan sudah pernah nih. Siapa yang mau ngasih pendapat tentang bimbingan kelompok? Apa sih bimbingan kelompok itu? Udah? Ya, silakan. Diskusikan suatu hal. Oke, jadi sebuah diskusi gitu ya. Sebuah diskusi. Ada yang lain? Ada yang lain? Gak ada? Pengalamannya nih, pengalamannya mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya gimana? Seru. Udah berapa kali ikut?
Baru sekali. Ada yang 2 kali, ada yang sekali ya. Oke. Tuh, jadi bimbingan kelompok itu salah satu layanan bimbingan konseling di mana di situ dalam suatu dinamika kelompok kita akan membahas suatu topik. Ada 2 topik, topik tugas dan topik bebas, betul. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai topik bebas. Artinya topik itu ibu yang akan tentuin. Di sini ibu sebagai pemimpin kelompok yang akan mengarahkan jalannya dinamika kelompok. Nah, tadi ada nih kan ngomong ada keterbukaan dan kerahasiaan. Nah, itu adalah asas dari bimbingan kelompok. Jadi diharapkan dalam dinamika kelompok ini teman-teman semua bisa secara terbuka mengungkapkan pendapatnya ataupun pengalaman yang pernah dialami pada teman-teman yang lain. Terus asas kerahasiaan, ibu harapkan apapun yang kita bicarakan dalam kelompok ini tidak disampaikan kemana-mana, hanya cukup dalam anggota kelompok ini saja. Terus asas yang ketiga itu adalah kesukarelaan. Artinya kalian datang ke sini melakukan layanan bimbingan kelompok ini secara sukarela. Sukarela nggak nih? Oke, alhamdulillah. Dan yang terakhir itu ada asas kenormatifan. Jadi ibu harapkan kalian secara aktif mengikuti layanan bimbingan kelompok ini. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung saja. Pada kesempatan ini kita akan membahas motivasi belajar, ya. Nah, kalimat motivasi belajar. Tadi kan kalian sudah menyebutkan kata-kata motivasi hari ini. Tapi ini lebih merujuk ke motivasi belajar. Menurut kalian, apa sih motivasi belajar itu? Siapa yang ingin memberikan pendapat? Semangat untuk belajar. Gimana? Semangat untuk belajar. Semangat untuk belajar. Ada yang lain? Oke, silahkan. Keinginan untuk belajar. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Cukup? Oke, semua jawabannya benar. Jadi motivasi belajar itu adalah suatu dorongan atau usaha untuk tetap belajar. Itu motivasi belajar. Jadi jika peserta didik itu memiliki motivasi belajar yang tinggi, otomatis semakin mudah dia mencapai tujuan yang akan dicapai. Kalau kita motivasinya rendah, gimana Bu? Apakah bisa mencapai tujuan itu? Gak bakal bisa. Seperti kata-kata motivasi dari siapa tadi? Tentang motivasi, ya. Jadi kalau kita mau mencapai sesuatu, otomatis kita harus ada dorongan atau ada usaha. Dari mana dorongan itu? Bisa dari dalam dan bisa dari luar. Dari dalam itu dari siapa dulu? Dari diri sendiri. Dari diri sendiri dulu. Apa yang akan dilakukan dari diri sendiri? Mengatur jadwal belajar, apalagi? Selain mengatur, apa? Bersungguh-sungguh, apalagi? Ada lagi nggak? Oke, kurang lebih itu ya. Jadikan motivasi belajar itu ada 2, ada intrinsik dan ekstrinsik, yaitu dari dalam dan dari luar. Dari dalam dari diri kita sendiri. Kalau dari diri kita sendiri nggak ada keinginan dan nggak ada usaha untuk melakukan belajar, otomatis tujuan juga akan sulit tercapai. Terus seperti apa motivasi belajar dalam diri kita itu? Itu tadi kita harus bisa membagi waktu antara bermain dan belajar dengan cara membuat jadwal atau schedule. Di sini sudah ada yang pernah bikin schedule sehari-hari nggak? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, atau cuman sebatas bikin jadwal pelajaran aja? Sehari-hari belum pernah?
belum pernah kegiatannya ya. Kalau ini Ibu minta bawa buku semua? Bawa pena? Oke. Silahkan bikin jadwal dalam 1 hari. Pilihlah 1 hari di mana itu 1 hari yang paling kalian sibuk dan yang paling kalian sukai di hari itu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Silakan. Kertas lembar ya. Gimana? Ya, tulis namanya. Secara singkatnya saja nggak apa-apa, nggak perlu lengkap. Bisa dari jam 7 sampai jam 10. Makanya dalam 1 hari. Itu artinya berarti kalian sudah melakukan satu strategi gimana cara meningkatkan motivasi belajar. Artinya kalian bisa membagi waktu antara belajar dan kegiatan lainnya. Nah, yang tadi itu kan jenis motivasi belajar dari dalam diri. Kalau dari luar, seperti apa contohnya? Ada yang masih pendapat? Gimana? Dukungan orang tua. Ada lagi? Dukungan sekitar. Pertemanan. Ada lagi? Cukup? Betul. Kalau dukungan dari luar itu bisa dari orang tua. Gimana sih? Ada kan orang tua yang menyuruh kita untuk belajar, untuk semangat belajar. Terus dari teman, dari lingkungan sekitar berpengaruh nggak? Berpengaruh juga. Jadi kalau kita dapat teman yang sukanya main, otomatis kita akan ikut main. Seperti pepatah, kalau kita berteman dengan orang yang jualan minyak wangi, otomatis kita akan ikut
wangi. Tapi bila sebaliknya juga, kalau kita berteman dengan orang yang suka main bangkai, kita juga akan ikut bau bangkainya. Jadi harapannya di sini kalian bisa memilih pertemanan yang lebih baik. Terus faktor penyebab, gimana sih, apa yang menjadi faktor sih motivasi belajar itu bisa turun? Apa kira-kira? Kalau faktor intrinsiknya, faktor dari kitanya, apa yang biasanya pengalaman dari teman-teman yang membuat motivasi belajar rendah? Dari diri, rasa malas, selalu menganggap remeh, apalagi pengalaman dari teman-teman pasti kan pernah nih ngerasa motivasi belajarnya rendah kan? Apalagi menyia-nyiakan waktu, tempat belajar kurang nyaman. Ada lagi? Cukup? Betul, semua jawabannya betul. Dan tambahan lagi, kalau dari diri sendiri itu biasanya faktor fisik, dari gizi yang kurang cukup, kurang minum misal, waktu belajar pagi belum sarapan, itu bisa mempengaruhi motivasi kita, turunnya motivasi belajar. Terus kalau faktor eksternal dari luar, apa pengalaman yang biasa kalian alami yang membuat motivasi belajar kalian rendah? Diajak teman main game, apalagi faktor dari teman berarti ya. Ada lagi? Dimarahin orang tua. Betul, kadang kan kalau sudah kena marah orang tua jadi malas ya. Kalau udah disuruh-suruh sambil kena marah, jadi malas mau ngelakuin apa-apa. Ya, bisa jadi. Ada lagi? Paksaan, bisa. Karena dipaksa, kadang-kadang kita juga malah semakin malas, bukannya malah semakin semangat. Ada lagi? Yang tadi bisa juga dari faktor tempatnya. Kalau tempatnya kurang nyaman, misal di sini nggak ada kipas, nggak ada AC, kira-kira belajarnya semangat nggak? Fokus nggak? Nggak fokus belajarnya. Terus kalau sudah ada faktor penyebab itu yang pernah kalian alami, gimana sih strateginya yang bakal dilakuin? Misal nih yang satu tadi faktornya itu adalah dari fisik, kira-kira strategi apa yang bakal dilakuin? Istirahat yang cukup, terus makan minum, makan yang bergizi, vitamin, makan teratur, lagi olahraga. Ada lagi? Nggak ada? Nah, itu salah satu strategi, bisa ditiru dan bisa diteruskan. Terus kalau faktor tadi ada faktornya dari luar, misal paksaan, terus gimana strateginya supaya meningkat lagi? Tetap dilakuin, walaupun terpaksa tetap dilakuin. Kalau dari faktor dari lingkungannya, gimana strateginya supaya meningkatkan motivasi untuk belajar nih? Cari tempat nyaman, apalagi pertemanan. Ada lagi? Gimana nih caranya kalian meningkatkan motivasi belajar kalau dari luar? Ada lagi? Cukup? Sebenarnya banyak strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar. Salah satunya yang sudah kalian bikin tadi, jadwal atau schedule dalam belajar atau kegiatan sehari-hari. Artinya kalau kalian bisa membagi waktu, bisa memanajemen waktu, kalian bisa meningkatkan motivasi belajar. Terus apalagi sih Bu? Menentukan gaya belajar.
Setiap orang otomatis punya karakteristik masing-masing, punya karakteristik yang beragam, punya cara belajar sendiri-sendiri. Ibu tanya satu-satu nih, mulai dari ujung. Menurut kamu, cara belajarnya seperti apa yang lebih efektif? Baca buku terus dipahami yang isi bacaannya itu. Terus pas kita sudah mulai ngerti itu kita tutup bukunya terus kita sebutin ya tafsir ulama biar kita belajar. Berarti gaya belajar apa itu? Memahami. Dia cara belajar dia adalah membaca. Berarti apa? Gaya belajar kan ada auditori. Ada apa lagi gaya belajar? Boleh searching, silakan gunakan HP-nya. Macam-macam gaya belajar. Sudah nemu? Apa aja? Yang pertama? Dan belajar visual. Visual. Gaya belajar visual artinya dia harus melihat tulisan, melihat gambar, membaca seperti itu. Terus yang kedua, Auditori. auditori artinya mendengar. Berarti dia bisa masuk materinya kalau dia dari mendengar. Terus yang ketiga, kinestetik. Gimana tuh cara belajar kinestetik? Aktivitas fisik. Menggunakan aktivitas fisik. Praktek. Contohnya menulis, harus praktek. Terus ada lagi? Linguistik atau verbal. Oke, ya. Secara umumnya itu tadi ada visual, kinestetik, auditori, atau tambahan lagi audio visual. Audio visual itu dia harus melihat dan harus mendengar. Jadi temanmu tadi termasuk gaya belajar yang mana? Dia harus baca, habis itu menghafal. Berarti Baca. membaca, berarti dia apa? Masuk mana? Linguistik atau verbal. Oke, bisa jadi itu. Sebelahnya, gimana cara belajar kamu supaya lebih meningkat? Mudah mengenali itu terus materi saya juga sih nanti udah gampang terus materi Ya, berarti harus ada gambar, harus mendengarkan suara juga. Berarti masuk mana tadi? Audio visual. Sebelahnya, oke, sama berarti ya. Dia harus melihat dan harus mendengarkan. Sama-sama gaya belajarnya audio visual. Oke, sebelahnya sama. Sebelah kiri mendengarkan, berarti masuk ke auditori. Sebelahnya Mendengarkan, dihafal. dihafal. Perlu ada visual nggak? Perlu, audio visual. Sebelahnya berarti campuran antara auditori dan kinestetik. Oke, sebelahnya Kinestetik memahami. kinestetik sama memahami. Berarti harus ada gambar atau cukup tulisan? Agar gambar. Harus ada gambar lebih masuk pelajarannya. Oke, berarti bukan itu. Nah, ketika kalian sudah mengetahui gaya belajar kalian kan, otomatis kalian lebih mudah memahami materi yang diberikan. Terus ibu mau nanya nih, gimana sih ciri-ciri guru yang menurut kalian bisa atau lebih enak dipahami materinya itu seperti apa? Guru yang seperti apa? Santai, nggak suka marah-marah, sering bercanda, nggak terlalu tegas. Ada lagi? Nah, lebih enjoy. Nah, itu juga menjadi faktor penyebab. Kadang-kadang memang banyak guru yang bikin kita tuh semakin tegang. Semakin kita tegang, semakin susah materi untuk masuk ke otak kita. Oke, itu tadi tentang gaya belajar. Terus strategi apa lagi? Betul kata temen yang tadi, yaitu istirahat yang
cukup. Kalau kita istirahatnya kurang, tidur malam, begadang, otomatis waktu sekolah kita belajar tuh ngerasa lelah, capek, sering muak, nggak bakal fokus untuk belajar. Terus strategi lain apa? Hindari gangguan belajar. Biasanya nih, ibu tanya, kalau di rumah gangguan seperti apa yang biasa kalian alami? Adek, gimana tuh? Suruh ngomong adeknya atau adeknya lebih berisik? Berisik. Terus caranya gimana mengatasinya supaya menghindari gangguan itu? Ya, selain itu pindah ke tempat yang lebih sepi. Ada lagi? Ngantuk. Terus gimana caranya mengatasi ngantuk itu? Kopi. Minum kopi. Oke, strateginya minum kopi. Ada lagi pengalaman yang lain? Apa yang pernah dialami? Kalau di sekolah, gangguan belajarnya dari segi apa nih? Temen yang suka ngajak ngobrol. Terus gimana caranya, strateginya? Didiemin. Kalau temennya marah gimana? Oke, kalau di sekolah temen ada lagi kak gangguan belajar? Apa? Dari guru. Terus gimana strateginya? Itu guru, maksud guru tuh di mana? Terlalu memaksa. Kadang yang bisa menurunin dan jadi gangguan kita untuk belajar ya. Terus strateginya gimana nih dari diri kalian? Gak mungkin kan mau ngelawan guru. Gimana coba strateginya? Pahami apa yang mau dimau gurunya. Terus apalagi kira-kira? Tetap mengikuti alurnya karena seorang guru ya tetap dengan kita. Terus apa lagi Bu strateginya? Ya, salah satunya adalah mencari tempat yang lebih nyaman untuk menghindari gangguan-gangguan itu tadi. Terus apalagi sih Bu yang bisa meningkatkan motivasi belajar? Ada belajar secara berkelompok. Benar nggak kalau kita belajar secara berkelompok itu lebih meningkatkan motivasi belajar daripada kita belajar sendiri? Benar? Adalah strategi. Jadi kalau kita dalam berkelompok kan kita bisa saling memberikan pendapat, saling memberikan saran. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Oke, silakan keluarkan HP-nya. Nah, kita tadi kan sudah bahas dari pengertian, jenis, faktor penyebab, dan bagaimana strateginya. Kalian semua sudah berbagi pengalaman. Jadi Ibu minta kalian bikin proyek dalam sebuah Canva itu. Sudah punya Canva semua? Sudah. Kita memanfaatkan teknologi karena kita sekarang di era modern, jangan sampai ketinggalan zaman. Jadi Ibu minta kalian buat proyek dari beberapa pertanyaan ini. Bebas mau kalian kreasikan seperti apa. Yang jelas beberapa pertanyaan ini semua terjawab. Bisa? Boleh, silakan. Share ke temennya. Yang pertama itu ada tentang pendapat kalian. Apa sih motivasi belajar itu dengan bahasa kalian sendiri? Apa saja jenis-jenisnya dan mengapa penting?
satu catat nomor menunya, nanti ibu masukin dulu. Jadi buat pengumpulan tugas itu salah satu aja dulu bikin. Ya. Namanya. Oke, jadi tugas ini bisa kalian sambil selesaikan nanti, nggak harus hari ini. Nanti di grup itu ibu kasih instruksi buat pengumpulannya. Bebas mau kalian kreasikan seperti apa, yang jelas semua pertanyaan ini bisa terjawab. Sampai jam berapa ini kita? Sudah hampir habis ya? Oke. Nah, selain tugas itu kalian boleh scan gambar ini masing-masing. Bisa. Kalau yang ini harus diisi sekarang. Iya, boleh kayak gitu, bebas. Catat aja di situ, nanti kan kertas ini dikumpul. Catat aja di kertasmu. Nomor aku. Jadi ibu koordinasi sama satu orang aja gitu ya. Silakan diisi sekarang. Ini. Boleh kumpulkan sini kertasnya. Udah scan semua. Kan diisi. Hasilnya dengan pendapat kalian sendiri. Tadi yang ada nomornya punya siapa? Aura. Aura. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Siapa yang pakai bingung atau apa boleh. Pak, mau tanya apa? Catatan boleh kalian isi, boleh tidak, opsional. Kalau nggak ada catatan tersendiri, misalnya ada pengalaman tersendiri yang mau kalian ungkapin dengan kata-kata kalian terus di situ. Kalau nggak ada, kalian isi setiap aja nggak apa-apa. Itu kan harus diisi kan. Ya, ada yang belum?
Oke, karena waktu kita terbatas, jadi tugas proyek tadi silakan kalian kerjakan. Batas pengumpulannya hari ini. Jadi nanti itu akan koordinasi di salah satu kalian buat pengumpulan tugasnya. Kira-kira nih kesepakatan deh mau jam berapa? 12 malam. Kelamaan lah. Jam 9 malam. Yang lain? Setuju? Oke. Berarti nanti sekitar jam segitu ibu hubungi salah satu dari kalian ya. Siapa tadi namanya? Aura. Coba hubungi Aura buat pengumpulan tugasnya. Oke, mungkin untuk kegiatan hari ini cukup. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mari kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam